terkait me time untuk anak. Me time yang diperuntukkan untuk anak. Anak kita perlu nggak sih me time? Kalau anak kita ini sekolah, ya, usianya rentang sekolah, dari jenjang TK sampai SMA bahkan perguruan tinggi dengan jadwal atau agenda yang sangat padat. Apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusan. Selamat datang di channel Sudendi. Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali bertemu dalam video ini dan saya masih mempunyai keberanian untuk menyampaikan beberapa hal terkait konten saya yang berkonsentrasi pada anak. Karena saya menjadi orang tua baru, bisa dikatakan belum sampai 7 tahun saya menjadi orang tua. Namun saya masih tetap belajar dan sharing terkait konten-konten tentang anak. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai anak, bagaimana perasaannya menjadi orang tua yang baru sekali atau yang seperti saya baru 7 tahun, atau teman-teman yang anak-anaknya udah besar, orang tua yang anaknya sebesar saya mungkin. Bagaimana perasaannya memiliki anak, apakah biasa saja atau luar biasa, atau anak itu bisa menjadikan kita sandaran, atau anak malah menjadikan beban untuk kita. Jadi dalam hal ini saya ingin sedikit sharing terkait me time untuk anak. Me time itu apa sih sebenarnya? Bisa kita artikan sebagai waktu ya, waktunya kita ya. Kita sebagai orang tua atau orang yang sudah dikatakan dewasa, me time itu menjadikan hal yang paling kita tunggu-tunggu. Kalau saya ini me time-nya adalah bermain game, tidak ada yang ganggu, waktunya nggak lama-lama. Kalau lama-lama bosan. Saya main game kurang lebih ya 1 jam gitu dalam tentang waktu 1 minggu. Dan me time itu pastinya untuk orang-orang yang sibuk dengan agenda-agenda. Kalau orang yang tidak punya agenda kesibukan, ingin melakukan aktivitas healing gitu ya, me time saya rasa sudah dilakukannya terus, malah tidak butuh me time. Jadi me time itu diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki agenda padat atau memiliki jadwal schedule yang padat, sehingga me time ini sangat perlu sebagai healing atau penyembuhan dirinya. Biasanya yang butuh me time banget itu adalah ibu ya. Dalam hal ini adalah istri kita. Untuk para suami seperti saya sangat mengakui karena istri saya ini bekerja sebagai seorang guru SD ya. Dia ngurus anak 2, yang satu 7 tahun, mau 7 tahun, yang satunya masih balita, masih belum 1 tahun. Dia dari pagi sampai sore itu ngajar, kemudian sore sampai malam itu ngurusin anak. Kalau libur hari Minggu itu ya full ngurusin anak, malamnya jelas ngurusin saya. Jadi pasti dia butuh me time kan, karena punya agenda padat dan tidak punya waktu santai sama sekali. Itu ibu. Nah dalam hal ini me time yang diperuntukkan untuk anak kita perlu nggak sih me time? Jelas perlu. Bahkan kita sebagai orang tua itu dapat menyeting nih, dapat memberikan settingan me time yang bermanfaat untuk anak. Dalam artian me time itu menjadi hal yang bisa kita explore ya. Karena anak itu kan belum kayak kita, belum punya agenda yang padat, belum punya target-target yang harus kita lakukan. Misalkan saya ini suami, saya harus punya target mencari nafkah di jam-jam tertentu, kemudian harus ngurusin kegiatan-kegiatan sosial dan yang lainnya, harus ngonten juga misal. Tentu dengan kepadatan aktivitas butuh me time kan, dalam artian waktu santai untuk diri saya sendiri biar istilahnya ngecas handphone gitu ya. Seperti handphone itu kita cas gitu, biar nanti bisa on fire, kemudian bisa melakukan aktivitas lagi biar tidak jenuh. Anak itu butuh me time.
Dan kita sebagai orang tua dapat memberikan stimulasi, dapat memberikan potensi-potensi agar me time itu dapat dieksplorasi dengan maksimal dan menjadikan hal yang menjadi power untuk anak dalam menumbuhkan kemandirian, kreativitas, dan percaya diri. Kita sebagai orang tua dapat memfasilitasi anak untuk mengembangkan me time-nya dia. Salah satunya adalah kita dapat memberikan dia ruang yang aman dan nyaman. Dengan anak memiliki me time tersendiri, dia memiliki ruangan yang aman untuk dia dan nyaman untuk dia, di mana nanti kita akan tahu seiring berjalannya waktunya anak, ketika dia sendiri itu nyaman melakukan aktivitas apa. Kemudian memberikan akses ke sumber daya, dalam artian untuk anak itu memiliki aktivitas apa, aktivitas yang berkaitan pada minat ya, minat dan bakatnya anak, agar kedepannya dia ini cenderung memiliki potensi apa untuk dia kembangkan dan menjadi hobinya dia. This is me time ya. Kemudian memberikan dorongan dia untuk mandiri, karena me time itu adalah waktunya dia. Jadi waktu dia menyendiri nih, menyendiri dalam artian memiliki kesibukan sendiri, memiliki hobi sendiri yang tidak ada campur tangan orang tua. Jadi kita beri ruang nih untuk anak untuk melakukan aktivitas itu. Kemudian memberikan dia waktu yang dia jadwalkan sendiri, sehingga quality time dia dengan dirinya sendiri itu bisa maksimal. Selanjutnya adalah berikan dia dukungan dan pujian apabila ketika dia sudah melakukan me time-nya dia, kemudian dia istilahnya bisa diajak kerjasama dengan kita. Kita garis bawah ya, anak itu tidak harus nurut ke kita. Kalau kita berharap anak kita nurut, itu mustahil. Tapi yang bisa kita lakukan adalah membuat anak kita bisa diajak kerjasama. Maka dalam hal ini saya menekankan bahwa anak kita itu ya seharusnya bisa diajak kerjasama. Jadi apabila anak kita sudah bisa diajak kerjasama oleh kita dalam melakukan aktivitas, misalkan kita memberikan dia target untuk dia membantu kita dalam aktivitas membersihkan rumah, atau misalkan mencuci bajunya dia sendiri, misalkan nyuci sepatu, nyuci kaos kakinya dia sendiri. Dia sudah melakukan itu setelah dia me time misalkan. Ya kita beri dia pujian dong. Ya, wah bagus nih. Udah istilahnya punya waktu, misalkan me time-nya dia itu bermain musik ya. Misal main musik gitar misalkan. Dia butuh waktu 1 jam nih untuk dia sendiri bermain musik. Kemudian setelah itu dia mau diajak kerjasama dalam aktivitas-aktivitas yang kita sarankan atau yang biar membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, minimal dia bertanggung jawab atas dirinya, ya kita beri pujian. Kemudian me time itu juga dapat membatasi dia dari gangguan-gangguan mental ya, gangguan-gangguan yang berpengaruh pada diri, baik fisik maupun mental. Penting ya teman-teman, ternyata setelah kita pelajari, me time itu tidak hanya untuk kita, tapi untuk anak juga, untuk mengembangkan kreativitas, mengembangkan kepercayaan diri, dan tentunya melatih kemandirian. 3 hal penting nih ya, yang perlu kita garis bawahi dalam kita memberikan me time untuk anak sesuai dengan minat dan bakatnya dia. 3 hal yang menjadi penting, saya ulangi: kreativitas, kemudian percaya diri, dan mandiri. Kalau 3 hal itu bisa kita kembangkan, atau istilahnya bisa potensi itu kita
kita amati anak setelah melakukan me time itu dirasa ada peningkatan, maka kita harus teruskan. Anak ini memiliki hobi yang dia tekuni menjadi minatnya dia dan bahkan jadi bakatnya dia. Kemudian syukur bisa menjadikan itu ladang rezeki untuk dia nanti di kemudian hari dengan dia me time sesuai dengan apa yang kita arahkan, apa yang potensi-potensi yang kita istilahnya tentukan. Namun tidak semudah itu ya teman-teman. Kita sebagai orang tua memang perlu banyak belajar tentang perkembangan dan pendidikan anak. Anak itu berkembang pikirannya, fisiknya, mentalnya, dan juga pendidikannya juga harus menyesuaikan dengan situasi anak zaman sekarang. Lahiran anak lahiran 90-an kayak saya, misalkan dulu, tentu berbeda dengan anak yang lahiran tahun 2000-an. Cara perlakuan, pengasuhan, dan pendidikannya. Maka ayolah kita sama-sama belajar nih teman, bahwa memberikan me time, memberikan waktu tersendiri untuk anak itu merenungi atau merefleksikan diri. Misalkan dia punya privasi nih di kamar sendiri, dia menyendiri di kamar, ya mungkin itu me time-nya dia. Ya, kita jangan terlalu banyak menyalahkan atau bahkan terlalu banyak curiga. Kita percayakan sepenuhnya bahwa anak kita itu bisa diajak kerjasama agar kelak di kemudian hari dia menjadi investasi kita untuk meneruskan kehidupan. Minimal menjadi insan yang berakhlak baik, berkarakter baik. Dalam Islam itu berakhlakul karimah. Dalam keindonesiaan itu berbudi pekerti luhur. Dan dalam istilah dalam pendidikan di Indonesia adalah berkarakter Pancasila. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi sedikit sentuhan untuk kita. Dan saya ini rubah stylenya. Style saya coba untuk sedikit santai dalam penyampaian. Saya coba sebelumnya mungkin lebih terlalu bersemangat atau mungkin bahkan malah nggak ngena ke materi. Di sesi ini saya pengen obrolan kita ini menjadi lebih hangat, lebih santai. Paling enak malah kalau sambil ngopi nih teman-teman. Saya belum buat kopi. Cukup dulu ya teman-teman video ini, dan mudah-mudahan saya pribadi dapat merefleksikan dan video ini dapat diterima oleh teman-teman. Dan jangan lupa subscribe-nya biar saya tetap semangat ketemu teman-teman. Dan jangan lupa like komennya terkait video ini, dan kritik dan saran saya sangat senang terima dari teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.